Ya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Rahma? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi begini Mbak Rahma, saya itu mendapatkan laporan dari Bu Fani ya. Kalau katanya Mbak Rahma ini sering membolos sekolah, apakah informasi itu benar? Iya Bu, benar sekali. Kira-kira apa yang buat Mbak Rahma ini bolos sekolah? Ya saya itu sengaja Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa waktu kita di sini itu terbatasi yaitu kurang lebih 15 menit. Jadi kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila waktu dalam 15 menit ini kurang, kita akan lakukan di hari berikutnya. Bagaimana Mbak Rahma? Iya Bu, saya setuju. Baiklah, coba Mbak Rahma bisa menceritakan kenapa kok sering membolos sekolah? Apakah karena bangun kesiangan? Oh enggak kesiangan. Saya itu ingin hmm, saya itu ingin mencari perhatian orang tua saya. Begitu ya. Nah, kira-kira tapi dengan cara membolos itu solusi yang buruk Mbak Rahma, itu bukan yang bagus dan nanti malah membuat orang tua Mbak Rahma itu kecewa. Ya, dengan bagaimana lagi ya Bu, kalau saya tidak berinisiatif membolos sekolah itu, saya kan juga pengen seperti teman-teman saya diberikan kasih sayang, perhatian, dan orang tua saya itu hanya memprioritaskan kerjanya Bu dibandingkan saya. Iya, tapi kan begini ya Mbak Rahma, orang tua Mbak Rahma kan bekerja juga demi Mbak Rahma ya. Seharusnya Mbak Rahma juga bisa menyadari, tetapi perhatian orang tua Mbak Rahma kepada Mbak Rahma itu juga sangat diperlukan karena di usia Mbak Rahma itu juga sangat memerlukan yang namanya perhatian ya. Iya. Tetapi bolos itu bukan solusi yang bagus loh Mbak Rahma. Nanti kalau orang tua Mbak Rahma marah dan kecewa, bagaimana Mbak Rahma? Nah itu saya mau membuat ide dengan cara membuat orang tua saya marah itu untuk orang tua saya itu memahami bahwa saya itu ingin diperhatikan dibandingkan dengan sangat memprioritaskan kerjanya Bu. Tapi menurut saya nih ya Mbak Rahma, dengan cara Mbak Rahma seperti itu bukan keputusan yang efektif dan itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Iya Bu, ya dengan bagaimana lagi kalau tidak membolos sekolah itu? Ya seharusnya kan ada jalan lain ya Mbak Rahma, bukan dengan cara membolos sekolah itu. Nanti Mbak Rahma juga akan mendapatkan hukuman di sekolah juga, terus ada mendapatkan kekecewaan juga dari orang tua Mbak Rahma. Ya, seharusnya Mbak Rahma memikirkan ke jalan yang lain, jalan yang menurut Mbak Rahma itu bisa menarik perhatian orang tua Mbak Rahma dan juga membuat orang tua Mbak Rahma itu bangga sama Mbak Rahma. Begitu ya Bu. Iya. Oh ya, berarti sekarang saya akan giat belajar. Iya, nah itu harus sekali karena Mbak Rahma itu gini ya, di usia Mbak Rahma itu seharusnya kan memang memerlukan yang namanya perhatian orang tua Mbak Rahma ya. Iya. Nah, Mbak Rahma bisa kok dengan jalan lain seperti Mbak Rahma membuktikan dengan belajar yang giat, terus tidak membolos sekolah, mewujudkan cita-cita Mbak Rahma. Siapa sih orang tua yang tidak bangga mempunyai anak yang sukses ya kan ya Mbak Rahma? Iya. Nah, coba Mbak Rahma punya cita-cita nggak? Ya punya Bu. Apa itu? Saya ingin menjadi dokter. Nah, Mbak Rahma kan ingin menjadi dokter ya, berarti bisa kok cara menarik perhatian orang tua Mbak Rahma itu dengan cara Mbak Rahma belajar yang giat supaya menjadi dokter. Nah, dengan begitu kan nanti orang tua Mbak Rahma akan bangga ya sama Mbak Rahma karena sudah mempunyai anak seorang dokter. Iya. Nah, dengan begitu kan dapat menarik perhatian orang tua Mbak Rahma juga karena Mbak Rahma rajin, apalagi orang tua Mbak Rahma kan bekerja juga demi Mbak Rahma. Oh begitu ya Bu, berarti sekarang saya akan mengubah bagaimana saya tidak akan membolos sekolah lagi dan saya akan giat belajar supaya bisa menarik perhatian kedua orang tua saya dan
mereka merasa bangga mempunyai saya. Iya, itu harus sekali Mbak Rahma. Jadi bukan cara membolos ya. Kalau bisa berhenti saja membolosnya. Itu bukan hal yang bagus. Iya, iya Bu. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi dari pembicaraan kita tadi itu saya tarik kesimpulan ya bahwa Mbak Rahma tadi kan membolos sekolah karena kurang perhatian dari orang tua Mbak Rahma. Dan pada akhirnya Mbak Rahma sekarang dapat memutuskan kalau Mbak Rahma tidak akan membolos lagi ya. Nah, Iya. Mbak Rahma akan belajar giat dan juga mewujudkan cita-cita Mbak Rahma untuk menarik perhatian orang tua Mbak Rahma. Iya. Benar begitu ya? Iya Bu, benar sekali. Saya ingin seperti teman-teman saya gitu loh Bu, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian dari orang tuanya. Iya. Jadi itu tadi keputusan yang benar menurut saya Mbak Rahma. Jadi menurut saya itu saja ya. Karena Ya. Mbak Rahma sudah memutuskan bahwa Mbak Rahma tidak akan membolos lagi. Saya harap itu benar-benar dilakukan ya Mbak Rahma ya. Iya Bu, saya akan berusaha tidak akan bolos lagi. Baiklah, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya Mbak Rahma. Nanti Iya. kalau Mbak Rahma membutuhkan cerita atau mau melakukan konseling itu bisa langsung menemui saya ya. Iya, ya terima kasih Bu. Ya, semangat belajarnya ya Mbak Rahma ya. Iya Bu. Dan semoga sukses dan dapat mewujudkan cita-citanya. Iya. Amin. Ya, Ya, terima kasih ya Mbak Rahma. ya, sudah Bu, saya mau menghadiri dulu. Ya, hati-hati dan semangat sekolahnya. Ya, assalamualaikum. Bye.